Di episode pertama ini, kita disajikan adegan di mana Kang Temu baru saja mendarat di sebuah bandara Korea Selatan setelah perjalanan jauhnya dari Amerika. Dengan parasnya yang tampan, pastinya membuat siapa saja yang melihat dirinya akan terpesona. Di tempat yang sama, kita bisa lihat sifat perfeksionis yang dimiliki Kang Temu ketika melihat papan iklan perusahaannya yang dipajang di bandara dengan model yang menurutnya tidak terkenal, serta produk yang dipromosikan tidak jelas. Kita dipertemukan dengan Shin Hari. Ia adalah salah satu karyawan yang ditugaskan sebagai peneliti makanan dengan menganalisa bahan-bahan yang akan digunakan perusahaan itu. Di hari yang sama, seharusnya Kang Temu menghadiri acara pelantikan dirinya sebagai CEO di perusahaannya meneruskan sang kakek. Namun karena sifatnya yang gila kerja, ia justru menemui Tuan Park yang diduga menerima sogokan dari teman, kenalan bahkan gundiknya untuk menjual kontrak agar dapat menjadi rekan perusahaan Kang Temu. Selain itu, Tuan Park juga menjadikan ponakannya sebagai model iklan di perusahaan Temu seperti yang ia lihat di bandara tadi. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Tuan Park, Kang Temu kembali ke perusahaannya. Ia tidak sengaja bertemu dengan sang kakek yang masih terlihat kesal dengan cucunya. Kang Dako atau sang kakek meminta Temu meluangkan waktunya untuk beristirahat. Selain itu, Kang Dako juga menyinggung soal pernikahan kepada Temu dan berharap cucunya itu bisa cepat menikah dalam waktu dekat. Hari itu ternyata juga bertepatan dengan ulang tahun Shin Hari. Shin Hari mendapat kabar bahwa Lee Min-woo akan memberikan hadiah kepada Shin Hari dan meminta ia untuk datang ke restoran tempat Min-woo bekerja. Shin Hari menduga bahwa Min-woo kali ini akan mengungkapkan perasaannya kepada dia. Dugaan itu hadir di benaknya setelah sahabatnya Yongso mengatakan bahwa dirinya sempat melihat sebuah kalung wanita yang ada di tempat kerja Min-woo. Setibanya di restoran tempat Min-woo bekerja, ternyata dugaan Shin Hari tentang kalung yang akan diberikan kepadanya serta pernyataan cinta Min-woo salah. Lelaki itu justru memberikan 2 tiket konser penyanyi kesukaannya dan berharap Shin Hari dapat menggunakan tiket itu bersama teman lelaki nantinya. Keesokan harinya, Kang Temu mengatakan kepada sang kakek bahwa ia akan memecat Tuan Park. Namun, sang kakek tidak setuju karena Tuan Park sudah berkontribusi cukup besar kepada perusahaannya. Lagi-lagi, Kang Temu memberikan alasannya untuk memecat Tuan Park. Hingga akhirnya sang kakek akan setuju dengan keputusan Temu jika ia juga setuju untuk menghadiri kencan buta yang sudah disiapkan sang kakek. Jin Yongso mendapatkan telepon dari ayahnya ketika sedang menikmati makan siang bersama Shin Hari. Dalam percakapannya, sang ayah meminta Yongso untuk hadir dalam kencan buta yang sudah disiapkan sang ayah. Namun, karena tidak ingin mengikuti perjodohan itu, akhirnya Yongso meminta bantuan Shin Hari untuk berpura-pura menjadi dirinya dan membuat kesan aneh untuk menggagalkan kencan buta tersebut. Awalnya, Shin Hari menolak, namun berkat tawaran Yongso yang akan membayarnya, akhirnya Shin Hari setuju karena ia akan menggunakan uang itu untuk membayar utang-utangnya. Setelah mendapat persetujuan Shin Hari, Jin Yongso langsung mendandani Shin Hari dengan menggunakan pakaian yang sedikit terbuka untuk menambah kesan liar. Saat menghadiri kencan buta tersebut, Kang Temu berhasil mencuri hati Shin Hari berkat wajahnya yang begitu mempesona. Namun, Shin Hari kembali menyadarkan dirinya dan harus segera menyelesaikan kencan buta itu dengan cepat. Keduanya saling bertukar kartu nama. Saat melihat kartu nama Temu, Shin Hari dibuat terkejut ketika menyadari bahwa pria yang ada di hadapannya saat itu merupakan CEO dari perusahaan GoFood di mana ia bekerja. Shin Hari kembali menenangkan dirinya dan berharap agar Kang Temu tidak menyadari siapa dirinya sebenarnya. Shin Hari mulai menunjukkan sikap anehnya. Ia menunjukkan perhiasan-perhiasan mahal yang ia kenakan, serta mengaku bahwa dirinya suka menghabis-habiskan uang.
Hal itu ia lakukan dengan harapan pria di hadapannya ini muak dengan tingkahnya. Akan tetapi, harapannya itu gagal karena Kang Tae-moo justru menyukai sifat Shin Hari yang jujur dan tidak munafik. Karena tidak ada rencana lain yang ia miliki, akhirnya Shin Hari mengajak Kang Tae-moo untuk memesan kamar di hotel tersebut. Di luar dugaan, Kang Tae-moo justru mengiyakan ajakan Shin Hari. Di lobi hotel, Shin Hari terlihat sedikit panik melihat Kang Tae-moo yang memegang kunci kamar dan berjalan mendahuluinya. Ia berniat untuk kabur saja, namun tiba-tiba saja seorang perempuan tidak dikenal menarik rambutnya. Kang Tae-moo akhirnya datang untuk melerai kedua perempuan itu. Wanita itu menduga bahwa Shin Hari merupakan selingkuhan suaminya karena memiliki model rambut dan baju yang sama. Atas tuduhan perselingkuhan yang wanita tadi berikan, Shin Hari justru mengambil kesempatan itu dan mengatakan bahwa ia memang berulang kali melakukan perselingkuhan dengan banyak lelaki. Di perjalanan pulang, Kang Tae-moo kembali memikirkan Shin Hari dan akhirnya memutuskan untuk menikahi wanita yang ia kenal sebagai Yongso. Di lain sisi, Yongso dan Shin Hari sedang merayakan kegagalan kencan butanya. Bahkan, mereka melakukan karaoke bersama. Ketika sedang asik karaoke, tiba-tiba saja Yongso mendapatkan kabar dari sang ayah bahwa Kang Tae-moo akan segera menikahinya. Tentu saja, kabar tersebut membuat keduanya cemas. Mereka memikirkan cara untuk segera membatalkan pernikahan tersebut. Shin Hari mengatakan kepada Jin Yongso untuk menjelaskan kepada sang ayah tentang keadaan sebenarnya. Namun, saran tersebut ditolak oleh Yongso lantaran sang ayah pasti akan murka jika mengetahui kebenarannya. Jin Yongso akhirnya meminta bantuan Shin Hari untuk kembali menemui Kang Tae-moo dan menjelaskan kepadanya bahwa ia benar-benar tidak ingin menikah dengannya. Malamnya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Kang Tae-moo kembali bertemu dengan Shin Hari dan menjelaskan niatnya untuk segera menikahi wanita tersebut. Namun dengan cepat, Shin Hari menolak permintaan tersebut dan menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak tertarik dengannya. Kang Tae-moo tetap kekeh dengan pendiriannya dan meminta Shin Hari untuk melakukan kencan bersamanya sebanyak 10 kali untuk mengenal lebih dalam tentang dirinya. Sama dengan Kang Tae-moo, Shin Hari juga kekeh dengan pendiriannya dan kembali menolak tawaran tersebut. Setelah mengatakan penolakannya tersebut, Shin Hari langsung pergi untuk pulang. Namun, tiba-tiba saja ia melihat Lee Min-woo dari arah berseberangan. Ia sangat terkejut dan kelabakan hingga akhirnya langsung masuk ke salah satu mobil yang ada. Akan tetapi, lagi-lagi ia kembali dikejutkan dengan kenyataan mobil yang dimasuki itu merupakan mobil dari pria yang barusan mengajaknya menikah, Kang Tae-moo. Di episode kedua, Kang Tae-moo bertanya-tanya mengapa wanita yang baru saja menolaknya justru masuk ke dalam mobilnya. Untuk menutupi rasa malunya, Shin Hari membuat alasan bahwa dia ingin menegaskan kepada Tae-moo bahwa ia tidak ingin menikah dengannya. Ia juga menjelaskan salah satu alasannya karena wajah Kang Tae-moo yang mirip dengan burung Archaeopteryx. Sekretaris Cha yang berada di kursi mengemudi tertawa kecil saat mendengar ucapan Shin Hari itu. Namun walaupun terlihat sedikit kesal, Kang Tae-moo tetap bersikeras akan menikahi Shin Hari atau yang ia kenal saat ini yaitu Jin Yongso. Di hari yang sama, Shin Hari dan Jin Yongso bertemu di sebuah warung tenda. Jin Yongso tertawa lepas setelah mendengar cerita Hari tentang kejadian yang baru saja terjadi dan keinginan Tae-moo untuk menikahinya. Shin Hari menduga bahwa Tae-moo sangat mengincar bisnis yang dimiliki keluarga Yongso dan berharap bisa bekerja sama untuk memperluas bisnis perusahaannya. Karena lelah, Shin Hari mengajak Yongso untuk pulang, namun Yongso menolak dan memohon kepada Shin Hari untuk tinggal di warung tenda itu 1 jam lagi. Ia mengatakan bahwa ingin bertemu dengan pria yang tidak sengaja ia temui sebelumnya, yaitu Cha Song-hoon. Ia sangat yakin kalau Cha Song-hoon juga bekerja di daerah itu. Keesokan harinya, Shin Hari mengikuti salah satu rekan kerjanya yang berkata bahwa ia akan menemui Lee Min-woo.
Shin Hari terlihat patah hati ketika menduga bahwa rekan kerjanya itu memiliki hubungan istimewa dengan Lee Min-woo. Ketika hendak kembali ke ruang kerjanya, tiba-tiba ia melihat Kang Tae-moo yang baru saja keluar dari lift bersama sang sekretaris. Karena panik, ia justru kehilangan keseimbangannya dan akhirnya sandal yang ia kenakan tidak sengaja mengenai kepala Kang Tae-moo hingga membuat hidungnya berdarah. Melihat hal tersebut, Shin Hari bergegas lari meninggalkan tempatnya. Begitu juga Kang Tae-moo yang berusaha mengejar Shin Hari dari lantai satu ke lantai lainnya. Melihat Tae-moo yang masih berusaha mengejar dirinya, Shin Hari berusaha menaiki lift agar dengan cepat bisa terhindar dari kejaran Tae-moo. Namun ketika lift akan tertutup, Kang Tae-moo segera mencegahnya dengan sandal Shin Hari yang ia bawa. Shin Hari yang panik sesegera mungkin menutupi wajahnya agar tak terlihat oleh Tae-moo. Kang Tae-moo yang heran bertanya kepada Shin Hari mengapa dirinya lari begitu saja setelah tak sengaja melempar sandal miliknya ke kepala Tae-moo. Shin Hari menjawab bahwa dirinya panik ketika mendapati hidung Tae-moo yang berdarah setelah terkena lemparan tersebut. Mendengar hal itu, Kang Tae-moo melunak. Selama berada di dalam lift, Kang Tae-moo membahas mengenai produk-produk yang merupakan ide dari Shin Hari. Awalnya, Shin Hari panik mendengar hal tersebut, namun setelah mengingat bahwa proposal itu tidak pernah diterima sebelumnya, ia cukup terkejut. Ditambah, ungkapan Kang Tae-moo yang mengakui bahwa sebenarnya ide tersebut cukup bagus. Sebelum berangkat kerja hari itu, Jin Yong-so dan Shin Hari sepakat untuk menjelaskan kepada Kang Tae-moo yang sebenarnya. Jin Yong-so membuat janji dengan Kang Tae-moo untuk bertemu sepulang kerja. Malam harinya, Jin Yong-so sampai di tempat ia akan menemui Kang Tae-moo. Ketika akan memarkirkan mobilnya, secara tidak sengaja mobil Jin Yong-so dan mobil Kang Tae-moo bertabrakan. Saat ia melihat keadaan mobil, Jin Yong-so terkejut karena melihat pria yang sempat bertemu dengannya keluar dari mobil itu. Ia langsung memperkenalkan dirinya dan memberikan kartu namanya kepada sekretaris Cha. Melihat identitas wanita ini di depannya itu bernama Jin Yong-so, sekretaris Cha menyadari bahwa ada yang tidak beres. Hal itu juga disaksikan oleh Kang Tae-moo. Jin Yong-so lantas segera mengatakan bahwa ia menyewa seorang gadis dari agensinya untuk berpura-pura menjadi dirinya, dan ia sama sekali tidak mengenal gadis tersebut. Kang Tae-moo yang mendengar hal tersebut lantas mengancam Jin Yong-so untuk membawa temannya ke hadapannya atau ia akan melaporkan perbuatan Jin Yong-so kepada ayahnya. Karena tidak ada pilihan lain, keesokan harinya Jin Yong-so menghampiri rumah Hari dan mengajaknya untuk berbelanja. Ia juga tidak lupa mendandani sahabatnya itu hingga tampil dengan menawan. Shin Hari tentunya bertanya-tanya dengan sikap sahabatnya itu. Ia curiga bahwa ada sesuatu yang direncanakan Yong-so. Setibanya di sebuah kafe, Jin Yong-so akhirnya menjelaskan bahwa sebentar lagi Kang Tae-moo akan segera tiba. Walaupun sudah menyanggah akan kebenaran bahwa dirinya berteman dekat dengan Shin Hari, namun pria itu tetap akan menyelidiki hubungan antara kedua wanita itu. Saat tersadar akan bahaya yang akan datang, Shin Hari segera bergegas keluar menyusul sahabatnya itu. Namun, rencana itu gagal ketika ia melihat Tae-moo yang sudah berada di depan kafe. Ia buru-buru mengenakan rambut palsunya, namun karena panik, ia tidak sengaja menjatuhkan kumpulan kupon kedai milik keluarganya. Kang Tae-moo ikut membantu memungut kupon-kupon yang bertebaran itu. Shin Hari meminta maaf kepada Kang Tae-moo karena telah menipu dirinya. Kang Tae-moo merasa Shin Hari harus membalas perbuatannya karena telah menyia-nyiakan waktunya yang berharga. Karena merasa tidak cukup memiliki uang, akhirnya Shin Hari bersepakat bahwa ia akan membantu Kang Tae-moo ketika ia memerlukan bantuan. Ia juga memberikan nama samarannya kepada Tae-moo, yaitu Shin Geum-hee. Sesampainya Kang Tae-moo di rumahnya, sang kakek lagi-lagi membahas mengenai pernikahan. Namun kali ini, Kang Tae-moo menjelaskan kepada sang kakek untuk tidak mengharapkan adanya pernikahan, karena hubungannya dengan Jin Yong-so sudah berakhir. Mendengar hal tersebut, Kang Dako sangat kecewa.
Akhirnya ia membuat daftar kencan buta yang harus didatangi Kang Temu, bahkan hingga ke Jepang sekalipun. Karena merasa muak dengan kegiatan kencan buta yang sama sekali tidak menarik baginya, ia memutuskan untuk mengatakan kepada kakeknya bahwa ia sudah berbaikan dengan Jin Yongso. Setelah keputusan yang ia buat, ia langsung menghubungi Shinhari dan mengatakan kepada wanita itu bahwa ia membutuhkan bantuannya untuk menjadi kekasih palsunya. Karena hanya Shinhari yang membuatnya nyaman untuk menjalankan misi ini. Kang Temu juga mengatakan bahwa ia akan membayar lebih mahal daripada Jin Yongso. Namun, Shinhari menolak karena dirinya tidak ingin ikut campur dengan urusannya. Terlebih kepada Kang Dako yang bisa saja mempengaruhi pekerjaannya. Walaupun sempat menolak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ia cukup tergiur dengan tawaran uang yang diberikan oleh Kang Temu, yang bisa saja membantunya melunasi hutang-hutang yang pernah ia pinjam dari bank. Ketika hari sudah larut, Kang Temu kembali menemui Shinhari. Rupanya, ia sudah menunggu di depan rumahnya. Tujuannya kali ini sama, yaitu membujuk Shinhari untuk bisa membantunya dengan membawa sebuah buku kontrak selama menjadi pasangan. Namun tetap saja, Shinhari menolak dan bergegas kembali ke dalam rumahnya. Kang Temu berusaha mencegah Shinhari. Tanpa sengaja, Hari mendorong tubuh Kang Temu dan bersamaan dengan Temu yang menarik lengan Hari. Mereka jatuh bersamaan dengan bibir yang tak sengaja menyentuh satu sama lain. Seperti yang kita tahu di akhir episode 2, Kang Temu dan si Hanri tak sengaja berciuman saat terjatuh. Hal itu disebabkan karena Shinhari panik melihat sang adik muncul di depan rumah bersamaan dengan datangnya Kang Temu. Begitu sadar apa yang sedang terjadi, Shinhari lantas menjatuhkan bibirnya dari bibir Kang Temu dan meminta maaf. Namun, lantaran semakin panik setelah mendengar suara sang ayah datang, dahi Shinhari justru menabrak dahi Kang Temu hingga pingsan. Beruntung, sang adik dan ayah masuk tanpa melihat keduanya. Keesokan harinya, Kang Temu dan Shinhari bertemu untuk membahas kontrak hubungan palsu dan agenda pertemuan dengan kakek Kang Temu. Jika melanggar kontrak, pelanggar wajib membayar 100 kali lipat dari jumlah bayaran. Tak ada jalan mundur karena akan digugat. Shinhari akhirnya menyepakati kontrak palsu tersebut. Selanjutnya, sebagai pacar palsu, Shinhari diwajibkan mempelajari latar belakang Kang Temu. Bahkan Chang Suhun sebagai sekretaris pribadi Kang Temu sudah membuatkan latar belakang palsu untuk Shinhari agar bisa diterima kakek Kang Temu. Dalam kontrak, Kang Temu dan Shinhari diceritakan jatuh cinta saat di New York. Setelah menandatangani kontrak, Shinhari menghabiskan hari-harinya untuk menghafal latar belakang Kang Temu dan latar belakang palsunya sebagai Shin Geum-hee. Saat Jin Yongso mendengar kisah Kang Temu yang diceritakan Shinhari, terungkap satu fakta bahwa orang tua Kang Temu meninggal karena kecelakaan. Jin Yongso yang pernah mendengar kisah itu pun mengatakan jika kecelakaan itu disengaja rekan bisnis. Melanjutkan pembahasan terkait kontrak, Kang Temu pun mengajak Shinhari bertemu. Shinhari pun dengan lantang mengucapkan semua yang sudah dihafalkannya. Namun, Kang Temu tak puas hanya dengan hafalan dan memberikan pertanyaan jebakan yang jawabannya tidak ada dalam hafalan. Tak mau kalah, Shinhari memberikan pertanyaan dengan menanyakan pakaian yang dipakainya saat pertemuan pertama dengan Kang Temu. Rupanya ia sudah membuat skenarionya tentang pertemuan pertamanya dengan Kang Temu. Kisah jatuh cinta pada pandangan pertama saat hujan di New York. Kang Temu pun menolak ide tersebut dan mengungkap jika dirinya tak suka hujan. Saat diantar pulang Kang Temu, Shinhari justru ketiduran di sepanjang jalan. Kepala Shinhari pun jatuh ke arah Kang Temu dan ditangkap dengan tangan. Salah tingkah, Kang Temu menatap Shinhari yang tertidur. Namun tiba-tiba mata Shinhari mulai terbuka. Takut ketahuan tengah memandang Shinhari, Kang Temu langsung mendorong kepala Shinhari ke arah berlawanan sampai menabrak kaca jendela. Saat Shinhari sudah turun dari mobil, Kang Temu menengok ke arah jendela dan tertawa melihat bekas make up Shinhari yang menempel di kaca jendela mobilnya. Sementara
itu Jin Yong-soo masih tetap dipaksa sang ayah untuk melakukan kencan buta. Emosi karena terus dipaksa, Jin Yong-soo mengatakan hanya akan menikah dengan orang yang dicintainya agar tak berakhir berpisah seperti ayah dan ibunya. Sang ayah pun menyuruh Jin Yong-soo keluar dari rumah jika tak mau menurut. Sang ayah juga meminta Jin Yong-soo meninggalkan kartu kredit agar Jin Yong-soo mengetahui arti hidup mandiri. Siapa sangka saat sudah menemukan apartemen yang cocok, ternyata nantinya ia akan satu apartemen dengan Chang Sung-hoon, yaitu sekretaris Kang Tae-mo yang ditaksirnya. Di sisi lain, perusahaan Kang Tae-mo dan para pemimpin tim pengembangan produk makanan sedang membahas program kolaborasi dengan Koki. Shin Hari merupakan tim pengembangan produk makanan yang berada di tim 1. Namun, koki mereka mengalami skandal sehingga tak bisa lanjut. Atas keputusan tim, akhirnya diputuskan untuk bekerja sama dengan koki Lee Min-woo. Shin Hari yang sudah lama naksir Lee Min-woo pun sangat bersemangat. Kang Tae-mo akhirnya mengaku pada sang kakek soal nama pacarnya Shin Geum-hee yang waktu itu asal saja disebutkan oleh Shin Hari saat berbohong. Sang kakek pun senang karena nama Shin Geum-hee sama seperti nama tokoh utama di drama favoritnya. Kang Tae-mo yang mendengar itu pun ikut menonton salah satu adegan di mana kedua tokohnya jatuh bersamaan dan bibirnya saling menempel. Kang Tae-mo shock karena teringat momennya bersama Shin Hari. Shin Hari dan Jin Yong-soo datang menemui Lee Min-woo untuk membahas proyek kolaborasi dengan koki dan menu makanan yang akan dibuat. Bahkan Shin Hari begadang demi menyiapkan proposal agar Min-woo lolos dalam proyek pengembangan produk makanan tim 1. Melihat proposal dan penjelasan Shin Hari, ia pun dipaksa melakukan presentasi kepada Kang Tae-mo yang adalah bosnya. Khawatir ketahuan sebagai Shin Geum-hee, Shin Hari muncul memakai masker. Saat diminta melepas masker, ia pun pura-pura flu. Mengetahui proposalnya mendapat respon baik, Shin Hari melangkah bahagia menuju restoran Lee Min-woo. Namun justru ia menemukan Lee Min-woo sedang bersama Yora, wanita yang selalu disukai Lee Min-woo. Di halte bus, Lee Min-woo mengirimkan pesan dan meminta maaf karena telat memberitahu tentang Yora. Shin Hari pun mengingat bagaimana Min-woo selalu menyukai Yora. Namun Shin Hari memutuskan tetap berada di sisi Min-woo sebagai teman. Shin Hari berharap suatu saat Min-woo akan menyadari perasaannya. Saat akan menaiki bus dengan langkah gontai, seorang pria menabrak Shin Hari sampai kertas proposalnya terjatuh. Di saat yang sama, Kang Tae-mo menelpon Shin Hari. Telepon Kang Tae-mo rupanya terangkat, namun ponsel Shin Hari jatuh ke saluran air. Saat itu ada seorang perempuan menolong dan mengkhawatirkan Shin Hari. Momen itu membuat Shin Hari menyadari kalau hatinya sakit karena Lee Min-woo. Ia pun menangis tanpa menyadari Kang Tae-mo masih mendengarkan lewat telepon. Hari pertemuan Shin Hari dan kakek Kang Tae-mo pun tiba. Shin Hari melihat matanya dan berharap tidak terlihat bengkak akibat menangis. Saat itulah di meja riasnya Shin Hari menemukan hadiah tiket konser Melomance dari Min-woo. Setelah berdandan, Shin Hari menunggu Kang Tae-mo menjemput. Ia pun mengecek ponselnya dan baru sadar jika semalam ada telepon masuk dari Kang Tae-mo. Saat bertanya, Kang Tae-mo mengaku tidak mendengar apapun dan langsung menutup teleponnya. Shin Hari dan Kang Tae-mo janjian bertemu sang kakek di sebuah restoran. Kocaknya, sang kakek justru salah menyapa Shin Hari. Sudah terlanjur memuji kecantikan Shin Hari, ternyata yang diajak berbicara adalah salah satu pegawai di restoran tersebut. Makan siang pun terjadi dengan canggung. Di sela-sela kecanggungan itu, pertanyaan tak terduga datang. Sang kakek bertanya mengapa dulu mereka sempat putus seperti pengakuan Kang Tae-mo di awal. Shin Hari mengarang cerita jika ia kesal karena menganggap Kang Tae-mo sosok yang lebih mencintai pekerjaan. Namun saat putus, Kang Tae-mo rela membatalkan meeting penting untuk menemuinya. Bahkan, Kang Tae-mo berlari menerobos hujan untuk menemuinya meskipun sangat benci dengan hujan. Suasana pun menjadi canggung dan Kang Tae-mo menghentikan percakapan. Kang Tae-mo menjadi sangat sensitif dan terlihat marah saat Shin Hari berkata tentang hujan. Sialnya, sang kakek justru tampak mulai menyukai Shin Hari. Sang kakek meminta maaf karena sempat menilai Shin Hari dari pakaiannya. Bahkan, sang kakek berterima kasih dan menitipkan Kang Tae-mo pada Shin Hari.
Mendengar itu, Shin Hari terkejut sampai tak sengaja menjatuhkan tas. Saat membantu menata barang-barang Shin Hari, sang kakek melihat tiket konser Melomance dan memaksa keduanya datang ke konser itu. Di sisi lain, Jin Yong-soo baru saja pindah apartemen dan membuat keributan. Rupanya, unit apartemennya persis berada di sebelah Cha Sung-hoon. Jin Yong-soo kaget dan berteriak karena ada kecoa. Saat berlari keluar, Jin Yong-soo langsung melompat ke arah Cha Sung-hoon yang kebetulan tengah lewat. Cha Sung-hoon yang juga sebenarnya geli dengan kecoa pun memberanikan diri untuk membantu mengusir kecoa. Kemudian, Jin Yong-soo berterima kasih dan mengajak Cha Sung-hoon berteman. Namun, Cha Sung-hoon tegas menolak karena Jin Yong-soo sudah membohongi Kang Tae-mo dan merasa tak enak jika menjadi akrab. Konser Melomance pun dimulai dan ada sesi spesial yaitu menerima permintaan lagu dari penonton. Ternyata yang dibacakan adalah surat dari Lee Min-woo untuk Shin Hari yang sudah menjadi sahabatnya selama 7 tahun dan menerimanya di masa-masa sulit. Lee Min-woo berharap Shin Hari datang ke konser itu dengan kekasihnya. Melomance pun menyanyikan lagu untuk Shin Hari. Di antara melodi dan lirik yang indah, Shin Hari justru menangis terseduh-seduh mengingat cintanya pada Lee Min-woo. Melihat Shin Hari menangis, Kang Tae-mo memberikan sapu tangannya. Usai konser, Shin Hari masih bersedih dan Kang Tae-mo berusaha menghiburnya. Kang Tae-mo pun akhirnya bertanya apakah Shin Hari mudah menangis. Shin Hari kaget dan akhirnya Kang Tae-mo mengakui mendengar Shin Hari menangis saat ditelepon. Shin Hari pun berterima kasih pada Kang Tae-mo karena pura-pura tidak mendengar tangisannya kemarin dan karena telah menemaninya ke konser. Kang Tae-mo bertanya apakah Shin Hari benar menyukai temannya selama 7 tahun. Shin Hari yang polos justru bertanya apakah perasaannya terlihat sejelas itu. Mendengar itu, Kang Tae-mo lantas menegaskan jika Shin Hari sudah mendapatkan hasil akhir dari perasaannya. Shin Hari akhirnya jujur dan mengatakan tidak menyesal menyukai temannya selama 7 tahun. Shin Hari kemudian menggoda Kang Tae-mo yang sangat menghargai waktu. Shin Hari mengatakan Kang Tae-mo yang tak menoleransi waktu pasti menganggap itu sebagai membuang waktu. Namun Kang Tae-mo berdalih dengan mengatakan sulit untuk menentukan sesuatu itu baik atau buruknya hanya dari durasi waktunya. Shin Hari yang mendengar itu pun tertawa karena Kang Tae-mo membandingkan cinta dengan pekerjaan. Kang Tae-mo pun meminta maaf karena tak pandai menghibur orang, sementara Shin Hari justru merasa terhibur. Setelah berbincang, mereka baru tersadar berjalan tanpa arah. Di saat itu, perut Shin Hari berbunyi dan mereka kemudian makan tteokbokki. Namun saat Shin Hari menerima telepon, ada bola yang mengarah ke arahnya. Kang Tae-mo memberikan peringatan namun terlambat. Mereka pun ke minimarket dan Kang Tae-mo membelikan es untuk mengompres mata Shin Hari. Melihat kebaikan Kang Tae-mo, Shin Hari terpikir menyarankan Kang Tae-mo untuk melakukan hubungan asmara asli. Menurut Shin Hari, berkencan sungguhan justru lebih efisien, bahkan Kang Tae-mo pun mungkin bisa menikah. Shin Hari merasa Kang Tae-mo hanya membuang-buang waktu saat melakukan hubungan palsu. Sebelum pulang, Shin Hari memberikan hadiah yang didapat dari konser. Ia berharap hadiah itu akan menyemangati Kang Tae-mo saat sedih. Saat di rumah, Kang Tae-mo membuka hadiah tersebut dan menemukan boneka. Ia pun teringat kata-kata Shin Hari untuk melakukan hubungan asli daripada yang palsu. Paginya, Shin Hari kaget melihat matanya bengkak. Ia pun khawatir Kang Tae-mo mengenalinya dari matanya. Sialnya, begitu sampai di lift kantor, dia bertemu Kang Tae-mo saat pintu lift nyaris tertutup. Apakah Kang Tae-mo akan mengenali Shin Hari? Duh, jadi ikut deg-degan nih Cinggu. Menurut kalian, Kang Tae-mo bahkan menyadari Shin Hari adalah Shin Geum-hui dari memar yang sama di matanya nggak ya? Di akhir episode 3, Shin Hari dan Kang Tae-mo bertemu di lift. Tak bisa kabur, Shin Hari pun kembali bersusah payah menutupi wajahnya dengan rambut. Dan kali ini memakai penutup mata agar tak dikenali. Dari percakapan Kang Tae-mo dan Cha Sung-hoon di lift, Shin Hari mengetahui jika mereka akan ikut acara uji rasa untuk produk terbaru. Mengetahui Kang Tae-mo akan datang, Shin Hari pura-pura sakit perut dan ke toilet. Sementara itu, Kang Tae-mo yang mencicipi menu Lee Min-woo yang merupakan koki di tim Shin Hari pun memuji makanannya.
Lee Min-woo pun mengaku jika makanan itu tercipta karena Hari. Dari situ, Kang Tae-moo menjadi tahu hubungan Shin Hari dan Lee Min-woo. Malamnya, Shin Hari datang ke restoran Lee Min-woo. Akhirnya Lee Min-woo tahu jika Shin Hari datang ke konser bersama pria. Bahkan, Shin Hari yang sudah move on mengatakan agar Min-woo lebih baik mengurus pacarnya daripada dirinya. Namun, ada yang aneh dengan reaksi Lee Min-woo. Jin Young-soo yang janjian dengan Shin Hari sampai terlambat ke restoran Lee Min-woo. Ia pun kaget melihat Cha Sung-hoon dan Kang Tae-moo ada di restoran. Jin Young-soo langsung menelepon Shin Hari. Beruntung Shin Hari melihat Kang Tae-moo memasuki restoran. Rupanya Kang Tae-moo penasaran dengan menu makanan Lee Min-woo. Mengendap-endap Shin Hari keluar restoran. Kedatangan Kang Tae-moo pun membuat Lee Min-woo mencari-cari Shin Hari. Saat Lee Min-woo menelepon Shin Hari, nada dering dari lagu Melomance pun terdengar oleh Kang Tae-moo. Kang Tae-moo yang terkesan saat mencicipi makanan Lee Min-woo pun sepakat dengan pendapat Shin Hari. Lee Min-woo mengatakan jika ia sudah berteman dengan Shin Hari selama 7 tahun. Namun Kang Tae-moo tiba-tiba bertanya, apakah mereka hanya berteman saja? Di jalan pulang, Kang Tae-moo teringat kisah Shin Geum-hee yang juga sudah menyukai temannya 7 tahun. Jin Young-soo dan Shin Hari akhirnya makan berdua. Jin Young-soo curhat karena Cha Sung-hoon tidak mau berteman dengannya dan menduga penolakan itu perintah Kang Tae-moo. Namun, Shin Hari justru membela Kang Tae-moo dan membuat Jin Young-soo curiga. Young-soo bertemu Cha Sung-hoon di depan lift, namun Cha Sung-hoon justru lewat tangga darurat. Merasa tidak terima, Jin Young-soo berlari mengejar Cha Sung-hoon. Namun Cha Sung-hoon lewat tangga darurat karena membawa sampah. Masih usaha, Jin Young-soo meminta ia dan Cha Sung-hoon saling menyapa saat bertemu, yang lagi-lagi ditolak. Cha Sung-hoon pergi makan ke rumah kakek Kang Tae-moo. Sang kakek pun meminta Kang Tae-moo dan Cha Sung-hoon untuk tinggal di sana lagi karena merasa sepi. Ditolak oleh keduanya, sang kakek meminta Kang Tae-moo menikah atau mereka berdua harus makan bertiga 2 kali dalam seminggu. Pengalihan isu, Kang Tae-moo mengatakan jika jadwalnya sangat padat. Cha Sung-hoon pun langsung memperlihatkan jadwal pada sang kakek. Namun, sang kakek jadi tahu jadwal perayaan 1 tahun Kang Tae-moo dan Shin Geum-hee. Padahal Kang Tae-moo lupa meski Cha Sung-hoon sudah melempar kode. Sang kakek pun memaksa Kang Tae-moo dan Shin Geum-hee kencan. Di hari perayaan palsu 1 tahun, tim Shin Hari harus melakukan syuting menu terbaru mereka. Sialnya saat sedang syuting, kakek Kang Tae-moo yang kebetulan ada di area itu pun menghampiri. Takut ketahuan, Shin Hari bersikap aneh yang justru menarik perhatian kakek Kang Tae-moo. Tiba-tiba ponsel Shin Hari yang tertinggal di dekat tempat duduk kakek Kang Tae-moo berbunyi. Panik, Shin Hari mengambil ponsel itu dan berlari ke toilet tanpa berterima kasih. Rupanya telepon itu dari Kang Tae-moo. Ia mengomel karena Shin Hari lama mengangkat teleponnya. Ternyata ia juga mengajak Shin Hari melakukan kencan, tapi ditolak. Shin Hari mengaku kantornya tak mengizinkan mengangkat telepon saat kerja dan sekarang sedang dinas di luar. Kakek Kang Tae-moo yang ingin buang air menunggu Shin Hari di luar toilet. Namun, ketika Shin Hari membuka pintu toilet dan melihat kakek Kang Tae-moo, ia langsung menutup pintu lagi. Kakek Kang Tae-moo pun kaget dengan sikap karyawannya dan berusaha membuka pintu. Saat bersamaan, Shin Hari membuka pintu dan membuat kakek Kang Tae-moo terjatuh karena Shin Hari lebih memilih menutupi mukanya daripada menolong. Di kantor, Kang Tae-moo melihat preview iklan yang dibuat tim Shin Hari. Namun, ia justru tertarik dengan Behind the Scenes di mana Shin Hari menangkap sayur dengan tangkas. Tiba-tiba, sebuah telepon masuk. Apartemen, Jin Young-soo mencurigai seorang pria yang mengambil surat miliknya. Namun, pria tersebut mengatakan salah mengambil surat dan berniat mengembalikan. Saat bersamaan, Cha Sung-hoon datang. Jin Young-soo pun caper dan pura-pura akrab dengan pria tersebut. Si pria pun akhirnya mengajak Jin Young-soo berteman.
Kakek Kang Taimu berada di rumah sakit karena terjatuh. Di sana, ia menyatakan ketidaksukaannya pada Shin Hari. Kang Taimu tidak sepakat dan mengatakan jika sang kakek hanya melebih-lebihkan. Sang kakek justru membandingkan sikap Shin Hari dan Shin Geum-hee. Bahkan sang kakek menitipkan obat untuk Shin Geum-hee. Shin Hari kaget ketika Kang Taimu mengatakan ada di depan rumahnya. Ia pun memikirkan cara agar bertemu tanpa harus berdandan dan berubah jadi Shin Geum-hee. Akhirnya, Shin Hari menutup wajahnya dengan menjadi pengantar ayam. Kang Taimu pun membawakan obat dari kakeknya dan memberi salep untuk memar di mata Shin Hari. Membalas kebaikan Kang Taimu, Shin Hari pun memberikan ayam goreng. Di rumah masing-masing, Shin Hari dan Kang Taimu mulai saling memikirkan satu sama lain. Shin Hari luluh karena salep yang dibawa Kang Taimu, sementara Kang Taimu bahagia melihat barang-barang pemberian Shin Hari. Hari kencan pun tiba. Shin Hari diajak Kang Taimu untuk membeli baju. Melihat Shin Hari memakai dress berwarna putih, Kang Taimu pun terpesona. Ternyata dress itu sudah menjadi incaran orang lain yang adalah sepupu Jin Yong-soo. Buru-buru sepupu Jin Yong-soo mengatakan jika Kang Taimu bersama seorang wanita. Jin Yong-soo langsung merasa kasihan karena Shin Hari harus berakting lagi. Kang Taimu dan Shin Hari makan malam romantis. Bahkan, Kang Taimu memasak menunya sendiri. Secara tidak sengaja, ia menjelaskan tentang makanannya yang ditanggapi Shin Hari dengan menyenangkan. Shin Hari mengaku tertarik dengan makanan. Sementara itu, Jin Yong-soo berada di pusat kebugaran di depan apartemennya. Ternyata ia bertemu Cha Sung-hun dan menyapa. Namun, akhirnya ia sadar bahwa Cha Sung-hun tidak ingin disapa. Di pusat kebugaran, Jin Yong-soo juga bertemu pria yang ditemuinya di apartemen. Mereka pun berolahraga bersama. Namun, Jin Yong-soo terus-terusan melirik Cha Sung-hun. Di kamar mandi, Cha Sung-hun bertemu dengan pria yang bersama Jin Yong-soo. Namun, ia merasa ada yang aneh saat penglihatan pria tersebut bagus, tapi memakai kacamata. Setelahnya, pria itu justru memberi hadiah pada Jin Yong-soo sebagai permintaan maaf karena salah mengambil surat. Shin Hari masih saja mengeluhkan dressnya yang kekecilan. Sialnya, saat kembali dari toilet tasnya terjatuh. Ia pun kesulitan mengambil tas karena dress yang terlalu ketat. Saat memaksakan diri mengambil tas, gaunnya justru robek. Panik mendengar suara gaun robek, Kang Taimu langsung berdiri di belakang Shin Hari untuk menutupi bagian yang robek. Perayaan belum berhenti. Seluruh pegawai restoran datang memberi ucapan selamat dengan membawa kue dan bunga. Keduanya pun malu-malu berfoto bersama. Saat jalan ke parkiran, sepatu Shin Hari terlepas. Dengan sigap Kang Taimu mengambil sepatu itu dan memakaikannya pada Shin Hari. Momen itu membuat Shin Hari terdiam. Semakin indah, tiba-tiba kembang api menghiasi langit di atas Sungai Han. Shin Hari pun bahagia melihat momen cantik itu. Tanpa sadar, Kang Taimu mengatakan cantik ke arah Shin Hari. Mendengar itu, Shin Hari salah tingkah. Saat diantar pulang, Shin Hari dan Kang Taimu sama-sama mengatakan jika mereka menikmati kencan mereka. Namun, Shin Hari menambahkan kata palsu, sementara Kang Taimu tidak. Hal itu lagi-lagi membuat Shin Hari salah tingkah. Saat Shin Hari sedang memandang gaunnya dan fotonya bersama Kang Taimu, adik Shin Hari protes karena setiap weekend harus berjaga restoran. Shin Hari pun keluar kamar untuk menjaga restoran. Di jalan pulang, Kang Taimu baru sadar jika dompet milik Shin Hari ketinggalan. Ia menelpon Shin Hari tapi tak diangkat. Akhirnya Kang Taimu memutuskan kembali ke rumah Shin Hari. Di sana, Kang Taimu justru melihat Lee Min-woo datang ke rumah Shin Hari. Ia juga melihat Shin Hari yang keluar ke rumah untuk membuang sampah. Merasa curiga, Kang Taimu membuka dompet milik Shin Geum-hee dan akhirnya mencurigai jika Shin Geum-hee adalah Shin Hari. Agar semakin yakin, ia menelepon Shin Hari dan melihat sendiri jika wanita di depannya yang mengangkat telepon itu adalah Shin Hari yang selama ini dikenalnya sebagai Shin Geum-hee. Cinggu, akhirnya Kang Taimu menyadari Shin Hari dan Shin Geum-hee adalah orang yang sama nggak ya? Duh, jadi makin penasaran. Terus gimana ya nasib Shin Hari? Menyadari jika Shin Geum-hee adalah Shin Hari, Kang Taimu tak bisa menutupi amarahnya. Sementara itu, Shin Hari menjadi penasaran karena Kang Taimu meneleponnya namun ditutup begitu saja.
Lee Min-woo yang makan malam dengan keluarga Shin Hari pun disambut baik. Bahkan, ibu Shin Hari mengatakan Lee Min-woo bisa menjadi menantunya. Langsung saja adik Shin Hari menyela jika Lee Min-woo sudah balikan dengan mantan pacarnya. Tiba-tiba adik Shin Hari menyodorkan dompet. Ternyata Kang Tae-moo meninggalkan dompet Shin Hari di depan kedai. Kang Tae-moo sangat marah dan mencari data diri Shin Hari. Ia mengingat-ingat semua kejanggalan yang terjadi pada Shin Hari dan Shin Geum-hee yang saling berhubungan. Esoknya, Kang Tae-moo mulai menjalankan rencananya agar Shin Hari mengaku. Ia mengajak Shin Hari makan siang. Di restoran, Kang Tae-moo pun bertanya perusahaan tempat Shin Hari bekerja dan mengajukan pertanyaan lain untuk menguji Shin Hari. Setelah itu, ia menjadwalkan rapat dengan tim pengembangan produk makanan 1. Shin Hari pun panik dan langsung berlari pulang. Rupanya Shin Hari terlambat datang ke rapat. Ia pun tak punya pilihan selain bertemu Kang Tae-moo. Kang Tae-moo meminta Shin Hari mengulang membuat ravioli yang mendapat nilai tertinggi di acara uji rasa. Kang Tae-moo berdalih harganya terlalu mahal. Ia meminta diturunkan hingga 20%. Cha Sung-hoon kaget dengan sikap Kang Tae-moo. Akhirnya Kang Tae-moo mengungkap jika Shin Geum-hee adalah Shin Hari. Kang Tae-moo pun mengatakan akan membuat Shin Hari menyadari betapa besar kesalahannya. Shin Hari pun mati-matian membuat ravioli baru, namun terus-terusan ditolak oleh Kang Tae-moo. Emosi, Shin Hari pun tak bisa menahan amarah. Ia mendekat pada Kang Tae-moo dan melakukan protes. Melihat posisi Shin Hari yang terlalu dekat, Kang Tae-moo pun salah tingkah. Lee Min-woo datang ke kantor dan kaget mengetahui Shin Hari sedang membuat kimchi baru. Kakek Kang Tae-moo datang ke kantin bersama Kang Tae-moo dan Cha Sung-hoon. Ia pun melihat menu makanan tim pengembangan produk makanan dan menemukan foto Shin Hari yang membuatnya terjatuh. Namun, siapa sangka kakek Kang Tae-moo justru suka dengan menu ravioli buatan Shin Hari. Shin Hari yang datang ke kantin bersama Lee Min-woo pun kaget melihat kakek Kang Tae-moo. Ia segera mengajak Lee Min-woo makan di luar. Sementara itu, Kang Tae-moo terus-menerus menatap tajam Shin Hari yang sedang bersama Lee Min-woo. Rencana selanjutnya dijalankan Kang Tae-moo. Ia meminta Shin Hari datang ke upacara pendirian karena kakeknya ingin menemuinya. Shin Hari pun mencari banyak alasan untuk menolak karena takut rekan kerja mengenalinya, tapi gagal. Kang Tae-moo pun meminta Shin Hari membayar penalti jika tak datang. Jin Young-soo pun memberikan sedikit dari uangnya untuk Shin Hari membayar penalti. Namun justru membuat Shin Hari semakin marah karena benar-benar sangat sedikit. Kang Tae-moo ternyata berada di apartemen Cha Sung-hoon. Ia kaget melihat ada paketan nyasar atas nama Jin Young-soo. Siapa sangka Jin Young-soo dan Shin Hari menuju ke apartemen lewat tangga darurat karena takut bertemu Cha Sung-hoon. Ternyata momen itu bertepatan dengan Cha Sung-hoon keluar untuk mengembalikan paketan di depan pintu apartemen Jin Young-soo. Cha Sung-hoon yang tahu ada Shin Hari pun panik. Saat membuka pintu apartemennya, ia langsung menutup pintu ketika melihat Kang Tae-moo akan keluar. Saking paniknya, Cha Sung-hoon menutup pintu keras dan berkata pada Jin Young-soo yang akan memberikan apel sebagai hadiah agar tidak melewati batas. Tak terima diperlakukan seperti itu, Jin Young-soo mengatakan pada Shin Hari bahwa ia juga akan membatasi diri pada Cha Sung-hoon. Di apartemen sebelah, Cha Sung-hoon mengatakan pada Kang Tae-moo jika ia merasa kasihan pada Shin Hari. Menurutnya, Shin Hari tak salah karena Kang Tae-moo yang memintanya melakukan hubungan palsu. Menurut Cha Sung-hoon, sebagai pegawai Shin Hari bekerja dengan baik. Namun, menurut Kang Tae-moo, Shin Hari membawa masalah pribadi ke kantor, termasuk Lee Min-woo yang jadi koki. Pagi harinya, Shin Hari yang menginap di rumah Jin Young-soo memasang hadiah lampu dari pria lantai 6, yang waktu itu mengajak Jin Young-soo berteman. Shin Hari datang ke kantor dan mengetahui dirinya terpilih sebagai penerima penghargaan sukses besar. Awalnya sangat bahagia, Shin Hari langsung panik karena berarti akan datang ke acara upacara pendirian. Shin Hari frustasi mencari cara agar bisa lolos sebagai Shin Hari maupun Shin Geum-hee.
Tapi Kang Taemu tidak berhenti sampai di situ. Ia memakai cara lain, yaitu mengundang keluarga Shinhari untuk datang, sehingga Shinhari tak bisa kabur. Terlalu kepikiran, Shinhari sampai terbawa mimpi menjadi Shinhari dan Shin Geum-hee dalam upacara pendirian. Ternyata ia ketiduran saat jam kerja dan tengah memasak raviolinya. Kompornya pun dimatikan oleh Kang Taemu yang datang ke dapur bersama Cha Sung-hoon. Panik saat ditanya raviolinya, Shinhari memegang tutup panci panas. Refleks Kang Taemu ingin membantu, tapi segera tersadar. Malamnya, Kang Taemu gelisah karena merasa khawatir pada Shinhari. Ia menolak untuk mengakui menyukai Shinhari. Jin Young-soo datang ke tempat makan yang ramai sendirian. Siapa sangka di sana ia bertemu Cha Sung-hoon yang juga makan sendirian. Jin Young-soo akhirnya duduk di sebelah Cha Sung-hoon dan membuat batas sebagai bentuk balas dendam. Shinhari dan timnya memutuskan minum bersama untuk perayaan penghargaan Shinhari. Sangat stres, Shinhari minum sangat banyak. Saat mabuk, Shinhari pun menelepon Kang Taemu dan bertanya besaran penaltinya karena tak bisa hadir ke acara perayaan upacara pendirian perusahaan. Namun, di tengah percakapan Shinhari berhenti berbicara karena menegur anak SMA yang merokok. Terlalu mabuk, Shinhari pingsan dan terjatuh dari ayunan dengan suara teriakan. Kang Taemu semakin panik saat nomor hari tidak aktif. Kang Taemu pun tanpa ragu mencari Shinhari. Dia pun menemukan Shinhari tertidur di taman bermain. Mengira Kang Taemu yang datang repot-repot mengurusnya, membuat Shinhari merasa hanya mimpi. Ia pun mengaku jika ia adalah Shin Geum-hee. Paginya saat bangun, Shinhari tak mengingat apapun. Justru, ia malah mendapat pesan dari Kang Taemu yang memberhentikannya sebagai pacar palsu. Mengetahui hal itu, Shinhari sangat senang saat datang ke kantor. Shinhari bahkan menerima penghargaan tanpa kehadiran Kang Taemu yang membuatnya justru kepikiran. Ternyata, Kang Taemu memutuskan perjalanan dinas ke New York mendadak karena ingin memastikan tidak punya perasaan pada Shinhari. Namun di New York pun Kang Taemu tetap kepikiran Shinhari. Keesokan harinya Shinhari menerima telepon dari kakek Kang Taemu yang mengajaknya bertemu. Shinhari panik dan menelepon Kang Taemu tapi tak diangkat. Di apartemen, Jin Young-soo tidak sengaja memecahkan lampu dari pria lantai 6. Saat itu ia mengetahui jika ada kamera di lampu tersebut. Jin Young-soo bergegas ke kantor polisi dengan membawa barang bukti. Namun ia ketahuan pria tersebut. Adegan tarik-menarik barang bukti pun terjadi. Beruntung, Cha Sung-hoon datang dan bergegas mengejar pria tersebut. Sayangnya, di tengah jalan pria tersebut berhasil melempar kamera yang merupakan barang bukti. Kang Taemu yang datang menemui kakeknya menelepon Cha Sung-hoon untuk ikut. Tepat saat Shinhari datang, ia langsung menyeret Shinhari untuk ikut ke kantor polisi. Kang Taemu memberitahu kondisi Jin Young-soo pada Shinhari. Namun, Shinhari kaget ketika Kang Taemu memanggilnya Shinhari, bukan Shin Geum-hee. Jinggu, gimana ya kelanjutan kisah mereka setelah Shinhari mengetahui identitasnya terungkap oleh Kang Taemu? Shinhari tidak bisa berkata-kata saat tahu Kang Taemu mengetahui rahasianya. Kang Taemu akhirnya jujur jika ia tahu Shin Geum-hee adalah Shinhari. Di kantor polisi, Jin Young-soo dan Shinhari mengetahui keduanya terekam kamera. Namun, pelaku hanya bisa dikenai denda karena hukum yang berlaku. Kang Taemu yang marah dengan kejadian itu meminta Cha Sung-hoon mencari identitas pelaku. Paginya, Shinhari baru sadar jika Kang Taemu sudah lama mengetahui identitasnya. Ia pun menyadari perilaku Kang Taemu padanya. Kang Taemu mengetahui berbagai bukti kejahatan pelaku yang merekam Jin Young-soo dan Shinhari. Ia pun membeli perusahaan tempat pria tersebut bekerja dan memecat pria tersebut. Bahkan, Kang Taemu mengancam akan memenjarakan pria tersebut.
Di kantor, Shin Hari yang bertemu Kang Tae-mo di lift langsung bergegas kabur. Kang Tae-mo langsung mencari Shin Hari dan menemukan Shin Hari sengaja sembunyi darinya. Melihat itu, Kang Tae-mo meminta Shin Hari menemuinya sepulang kerja. Rupanya, Kang Tae-mo mengatakan akan menikahi Shin Hari dan membuat Cha Sung-hoon kaget. Kang Tae-mo mengaku sudah menyukai Shin Hari saat bertemu. Ia pun menyiapkan lamaran untuk Shin Hari. Di restoran, Kang Tae-mo menyiapkan lamaran. Namun, Shin Hari justru membawa surat resign dan membuat presentasi kinerjanya agar tak dipecat sehingga lamarannya gagal. Frustasi karena Shin Hari malah mengajukan presentasi, Kang Tae-mo yang percaya diri pun kebingungan. Namun, Cha Sung-hoon meyakinkan dirinya jika keduanya harus berkencan dulu secara alami. Shin Hari diundang makan-makan bersama Yura dan Lee Min-woo. Namun, ia terus melihat ponsel karena gelisah karena menunggu akan dipecat atau tidak. Melihat gelagat Shin Hari, teman-temannya pun mencurigai Shin Hari punya pacar. Namun, Yura justru mengatakan Shin Hari tidak mungkin punya pacar karena standarnya terlalu tinggi. Jin Young-soo yang marah mendengar itu langsung mengatakan Shin Hari punya pacar yang tampan, baik, jangkung, dan putra dari keluarga kaya. Lee Min-woo dan Yura yang mendengar itu pun sama-sama kaget. Yura menyadari Lee Min-woo bereaksi aneh. Shin Hari datang menemui Kang Tae-mo. Kang Tae-mo mengatakan tidak akan memecat pegawai kompeten dan pekerja keras. Melancarkan aksi PDKT, Kang Tae-mo langsung mengajak Shin Hari untuk keluar usai kerja untuk mengerjakan proyek. Kang Tae-mo mengajak Shin Hari menonton film bertema peneliti perusahaan makanan dan berpura-pura menyuruhnya belajar dari film. Kang Tae-mo menyewa satu studio film. Namun, kursi Shin Hari macet dan saat Kang Tae-mo mencoba membantu, keduanya justru terlibat dalam adegan tatap-tatapan yang membuat Shin Hari salah tingkah. Keluar dari kamar mandi, Shin Hari justru bertemu rekan setimnya. Semakin sial, rekan setimnya mengikutinya sampai ke dalam studio. Mau tak mau, Kang Tae-mo keluar diam-diam tak jadi menonton dengan Shin Hari. Ia bahkan menunggu di luar bioskop. Jin Young-soo yang masih trauma dengan kamera pengintai memutuskan menahan diri tak ke toilet. Sialnya, ketika pulang kerja ia bertemu Cha Sung-hoon dan mendapat tumpangan. Seharian tidak ke toilet dan terkena macet, Jin Young-soo mendadak meminta keluar dari mobil. Jin Young-soo berlari ke toilet dan ternyata Cha Sung-hoon mengikutinya. Pintu toiletnya terkunci. Cha Sung-hoon mendobrak agar Jin Young-soo bisa ke toilet. Gagal nonton bersama, Kang Tae-mo memikirkan cara lainnya. Ia pun mencari Shin Hari di media sosial dan menemukan keinginan Shin Hari untuk bepergian. Kang Tae-mo akhirnya mengajak Shin Hari ke tempat impiannya dengan alasan dinas. Saat dijemput Kang Tae-mo, Shin Hari tak bisa menyembunyikan rasa berdebarnya. Namun, ia segera tersadar bahwa mereka akan berangkat dinas. Namun, Kang Tae-mo justru kaget karena Shin Hari memaksa menyetir. Bahkan, Shin Hari ngebut di sepanjang jalan agar Kang Tae-mo tak membuang waktu. Sesampainya di pantai, Kang Tae-mo sudah memesan food truck hamburger sesuai keinginan Shin Hari. Bahkan untuk menyewa food truck itu, Kang Tae-mo membayar seharga untung penjualan sehari. Kang Tae-mo dan Shin Hari pun makan di pinggir pantai. Shin Hari mulai menceritakan tentang dirinya dan impiannya. Kang Tae-mo yang melihat tali sepatu Shin Hari lepas pun sengaja memasangkannya. Hati Shin Hari pun berdebar-debar. Sementara itu, Jin Young-soo secara kebetulan lagi-lagi bertemu Cha Sung-hoon. Ia pun berusaha menghindari namun gagal.
Menyadari terus dihindari, Cha Sung-hoon pun akhirnya mempertanyakan alasannya. Jin Yong-seo pun mengaku terlalu malu sejak peristiwa toilet. Ji Yong-seo pun meminum banyak hingga mabuk. Ia segera pulang saat Cha Sung-hoon menerima telepon. Ternyata Cha Sung-hoon yang khawatir mengikuti Jin Yong-seo. Dalam keadaan mabuk, Jin Yong-seo menyatakan cinta dan mengatakan agar Cha Sung-hoon tak terlalu baik padanya. Karena Jin Yong-seo terlalu mabuk, Cha Sung-hoon terus memeganginya agar tak terjatuh. Mendapat perlakuan itu, Jin Yong-seo mengatakan akan berlaku lewat batas jika Cha Sung-hoon tak melepaskannya. Yang terjadi selanjutnya justru Cha Sung-hoon dan Jin Yong-seo berciuman. Di sisi lain, saat pulang Kang Tae-moo meminta gantian menyetir. Namun di tengah jalan turun hujan dan Kang Tae-moo hilang fokus. Hujan mengingatkan Kang Tae-moo atas kecelakaan yang menimpa orang tuanya. Ia pun meminta Shin Hari turun di tengah jalan dengan berdalih akan ada rapat penting. Setelah Shin Hari turun, Kang Tae-moo menenangkan diri hingga hujan reda. Saat itu juga Kang Tae-moo mencari Shin Hari. Shin Hari yang kaget karena diturunkan begitu saja dengan baterai ponsel yang habis memutuskan pergi ke hotel. Meski sempat marah, ia mengingat jika Kang Tae-moo benci hujan. Shin Hari segera turun ke resepsionis untuk mengambil ponselnya yang sedang di-charge. Rupanya di sana Shin Hari bertemu Yura dan teman-temannya. Mereka pun menanyakan pacar Shin Hari. Terlanjur ketahuan, Shin Hari akan mengaku kalau ia tak datang bersama pacarnya. Namun ternyata ada yang tiba-tiba memanggil Shin Hari dengan sebutan sayang dari jauh. Kang Tae-moo pun datang mengenalkan diri sebagai pacar Shin Hari. Wah, pasti pas adegan ini Chingu ikutan menjerit bahagia kan? Apakah dua pasangan di drama ini akan segera berlayar? Kita nantikan di episode 7 ya Chingu. Kang Tae-moo menelepon nomor ponsel Shin Hari dan mendapatkan informasi hotel. Tepat saat Kang Tae-moo datang, Shin Hari tengah bertemu teman-temannya. Kang Tae-moo pun lanjut berpura-pura menjadi pacar Hari. Awalnya Shin Hari menolak, tetapi mendengar teman-temannya yang sempat menuduhnya berbohong punya pacar, akhirnya ia setuju. Kang Tae-moo yang juga mendengar itu semakin semangat membuat skenario sebagai pacar Shin Hari. Pertama, Kang Tae-moo memamerkan kekayaan dengan mentraktir makan malam mewah dan mahal. Kedua, Kang Tae-moo terus menatap Shin Hari dan mengatakan kenyang hanya dengan menatap Shin Hari. Bahkan, Kang Tae-moo terus menempel pada Shin Hari bahkan saat sekadar ke toilet. Ketiga, Kang Tae-moo menyelamatkan Shin Hari dari berbagai bahaya dan selalu melindunginya. Saat ditanya, Kang Tae-moo mengaku menyukai Shin Hari karena kecantikannya, dan Shin Hari adalah wanita yang tepat untuknya. Teman-teman Shin Hari pun bertanya, Kang Tae-moo dari departemen mana di kantor? Dengan enteng, Kang Tae-moo menjawab ia adalah presdir. Agar semakin meyakinkan sebagai pasangan, Kang Tae-moo dan Shin Hari ikut menginap di hotel yang sama. Shin Hari pun merasa canggung berada di satu kamar. Ia memaksa tidur di sofa tapi Kang Tae-moo menolak dan justru mengatakan akan menggendong Hari ke kasur. Paginya, saat Shin Hari bangun, Kang Tae-moo sudah membawakan pilihan baju baru untuk dipakai. Ia pun memilih warna baju yang senada dengan Kang Tae-moo dengan berdalih baju tersebut cocok untuknya. Sementara itu, Jin Yong-soo kaget saat sadar terbangun di apartemen Cha Sung-hoon. Ia pun samar-samar teringat kejadian semalam usai mencium Cha Sung-hoon. Terlalu panik, Jin Yong-soo buru-buru pergi saat Cha Sung-hoon datang membawakan makanan. Jin Yong-soo meminta Cha Sung-hoon melupakan semuanya. Shin Hari yang turun setelah berganti pakaian bertemu Lee Min-woo. Lee Min-woo pun menanyakan kebenaran hubungan Shin Hari dan Kang Tae-moo.
Kang Tae-moo yang harus kembali ke Seoul karena pekerjaan mendadak membatalkan karena Lee Min-woo meminta Shin Hari tetap bersama mereka. Semakin ingin menang dari Lee Min-woo, Kang Tae-moo bahkan memakai kapal kakeknya untuk berlibur bersama teman-teman Shin Hari. Lee Min-woo pun bertanya mengapa Presdir bisa menyukai karyawannya. Kang Tae-moo pun mengatakan ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Selain itu karena menurutnya tidak ada wanita segila Shin Hari. Saat bertemu Kang Tae-moo berdua, Lee Min-woo memintanya untuk menjauhi Shin Hari dan tidak bermain-main. Namun, Kang Tae-moo justru semakin emosi dan mengatakan Shin Hari adalah wanita dengan pesona tanpa batas. Kang Tae-moo semakin emosi ketika mendengar Shin Hari memuji sashimi masakan Lee Min-woo. Ia langsung setuju untuk tanding memancing. Saking cemburu dan kompetitif dalam memancing, Kang Tae-moo sampai tak sadar jika Shin Hari sakit. Shin Hari hampir pingsan ketika Kang Tae-moo terus-terusan bersaing dengan Lee Min-woo dalam memancing. Kang Tae-moo langsung membawa Shin Hari ke rumah sakit. Ia bahkan menolak telepon dari siapapun. Shin Hari pun tertidur hingga sampai di rumah dan Kang Tae-moo tak tega membangunkan. Begitu Shin Hari bangun dan berpamitan, Kang Tae-moo mengejarnya. Siapa sangka Kang Tae-moo mengatakan cintanya pada Shin Hari. Ia meminta Shin Hari memikirkannya dan tidak terburu-buru. Kakek Kang Tae-moo mendapatkan informasi jika cucunya pergi bersama wanita lain. Ia pun marah mengira Kang Tae-moo selingkuh. Kang Tae-moo akhirnya mengaku telah putus dari Shin Geum-hee. Kang Tae-moo pun galau karena digantung Shin Hari. Namun ia memutuskan untuk menghubungi Shin Hari lebih dulu. Rupanya Shin Hari yang dicueki Kang Tae-moo pun merasa galau dan terus teringat Kang Tae-moo. Selain itu, Cha Sung-hoon juga galau karena mendapat penolakan dari Jin Young-soo. Padahal Cha Sung-hoon juga jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Jin Young-soo. Jin Young-soo terus-terusan bertemu Cha Sung-hoon secara tidak sengaja. Sadar dihindari, Cha Sung-hoon emosi dan minta agar tidak diperlakukan seperti itu dan melupakan semuanya setelah mengakui perasaannya. Jin Young-soo merasa tidak enak dan langsung mengejar Cha Sung-hoon sampai ke apartemennya. Jin Young-soo mengaku menghindari Cha Sung-hoon karena merasa bersalah. Ia menyukai Cha Sung-hoon tapi justru lupa momen mereka berdua karena mabuk. Cha Sung-hoon akhirnya mencium Jin Young-soo dan memastikan akan membuat Jin Young-soo tak lupa momen itu lagi. Foto Kang Tae-moo dan pacarnya tersebar di kantor namun wajahnya tak terlalu jelas. Teman-teman di kantornya pun mengira Kang Tae-moo berpacaran dengan wanita yang selevel. Kang Tae-moo yang terus uring-uringan karena tak kunjung mendapat jawaban datang ke tempat syuting tim Shin Hari. Di sana, ia melihat Shin Hari syuting bersama Lee Min-woo. Shin Hari yang kaget pun pergi ke toilet, namun Kang Tae-moo sudah menunggunya. Saat sedang mengobrol, kakek Kang Tae-moo datang karena teleponnya tidak diangkat. Ia pun kabur dan menarik tangan Shin Hari. Saat sedang bersembunyi dari kakeknya, Kang Tae-moo pun menanyakan perasaan Shin Hari. Shin Hari terus menolak dan mengatakan ia tak pantas untuk Kang Tae-moo. Kang Tae-moo tak peduli dan mengatakan akan terus menyatakan cinta pada Shin Hari sampai diterima. Mendengar pernyataan Kang Tae-moo, Shin Hari tak bisa menahan diri. Keduanya pun berciuman. Nah, pasti Cinggu menjerit kan waktu Kang Tae-moo dan Shin Hari ciuman? Akhirnya dua kapal berlayar nih. Jadi makin gak sabar buat tahu kelanjutan kisah mereka. Kang Tae-moo mempertanyakan ciumannya dengan Shin Hari, tanda hubungan mereka akan melangkah ke depan. Namun Shin Hari justru meminta Kang Tae-moo melupakan ciuman itu. Mendengar itu, Kang Tae-moo tidak terima dan mengejar Hari. Lee Min-woo yang melihat mereka pun langsung mengajak Hari melanjutkan syuting. Usai kejadian itu, Shin Hari berusaha menghindar dan tak mengangkat telepon dari Kang Tae-moo. Kang Tae-moo memergoki Cha Sung-hoon tengah menelpon sambil tersenyum. Ia pun mendengar agenda kencan Cha Sung-hoon. Senang karena Cha Sung-hoon akhirnya berpacaran, Kang Tae-moo menyuruh Cha Sung-hoon pulang dan menikmati privasinya. Kang Tae-moo mengajak Shin Hari bertemu. Ia meminta pertanggungjawaban karena Shin Hari sudah menciumnya. Shin Hari sepakat membayar kompensasi. Kang Tae-moo mengajak Shin Hari makan di restoran mahal.
Shin Hari kaget karena harga makanannya sangat mahal. Saat makan bersama, Shin Hari justru salah fokus melihat bibir Kang Tae-mo. Ia teringat akan ciuman mereka. Setelah dari toilet, Shin Hari melihat Kang Tae-mo bermain piano. Ia pun terpesona. Usai makan, Kang Tae-mo justru membayar semuanya. Ia meminta kompensasi yang lebih besar sebagai balasan ciuman. Jin Yong-so memasak makanan spesial untuk Cha Sung-hoon, namun semua masakannya keasinan. Cha Sung-hoon yang terbiasa jujur pun mengatakan yang sebenarnya dan membuat Ji Yong-so kesal. Saat weekend, Shin Hari yang akan membantu keluarganya bekerja justru mendapat telepon dari Kang Tae-mo untuk bertemu. Cha Sung-hoon mengajak Jin Yong-so hiking. Namun sepanjang jalan Jin Yong-so terus mengeluh. Di atas, Jin Yong-so dan Cha Sung-hoon justru bertengkar karena Jin Yong-so menjelek-jelekan Kang Tae-mo. Emosi, Jin Yong-so turun duluan meninggalkan Cha Sung-hoon, namun ia malah tersesat. Cha Sung-hoon yang menemukannya pun menggendong Jin Yong-so hingga turun. Jin Yong-so pun luluh pada Cha Sung-hoon. Kang Tae-mo mengajak Shin Hari ke taman bermain. Kang Tae-mo meminta Shin Hari membayar kompensasi bukan dengan uang tapi waktu. Kang Tae-mo dan Shin Hari pun menghabiskan waktu bersama dengan menaiki berbagai wahana. Shin Hari ngotot ingin mentraktir Kang Tae-mo. Ternyata Kang Tae-mo justru meminta ditraktir sosis panggang. Shin Hari bertanya-tanya mengapa sosis panggang. Kang Tae-mo langsung menceritakan kenangannya bersama orang tua. Kang Tae-mo semakin terpesona karena Shin Hari tak merespon kenangannya dengan berpura-pura sedih. Tiba-tiba Shin Hari mendapat telepon. Ternyata orang tuanya di rumah sakit. Sang ibu terkena luka bakar ringan dan ayahnya terkena usus buntu. Kang Tae-mo ikut ke rumah sakit dan memindahkan orang tua Hari ke kamar yang bagus. Namun karena panik, Shin Hari mengatakan jika Kang Tae-mo adalah Pak Ye, rekan kerjanya, bukan presdir. Di pertemuan itu, ibu Shin Hari justru bocor dan mengatakan Shin Hari mengeluh tentang presdir barunya. Lee Min-woo membantu adik Shin Hari, namun Lee Min-woo terluka dan adik Shin Hari menyuruhnya mengambil plester di kamar Hari. Lee Min-woo ke kamar Shin Hari, namun ia justru menemukan surat kotak Shin Hari dan Kang Tae-mo. Kang Tae-mo mengantar Shin Hari pulang. Ia meminta Shin Hari untuk membalas ciuman dengan ciuman. Lee Min-woo mendengar percakapan itu. Lee Min-woo tiba-tiba datang dan memukul Kang Tae-mo. Shin Hari pun melerai mereka. Lee Min-woo mengkhawatirkan Shin Hari, namun Shin Hari tegas mengatakan akan mengurus urusannya sendiri dan meminta Lee Min-woo tidak menjelek-jelekan Kang Tae-mo. Shin Hari meminta maaf kepada Kang Tae-mo tapi tak kunjung dibalas. Di basement, Cha Sung-hoon bertemu Jin Yong-so dan memberikan makanan. Rupanya Kang Tae-mo melihat keduanya. Kakek Kang Tae-mo kembali mengadakan kencan buta. Kali ini ia menjadwalkan Kang Tae-mo bertemu sepupu Jin Yong-so. Perusahaan Kang Tae-mo mengadakan acara lapangan kantor dengan mengadakan lomba yang berhadiah makan malam dengan Kang Tae-mo. Semua karyawan bersemangat. Mengetahui banyak wanita yang ingin memenangkan hadiah, Shin Hari meski cedera berusaha agar menang. Dia tak membiarkan Kang Tae-mo makan dengan wanita lain. Berusaha sekuat tenaga, Shin Hari akhirnya memenangkan pertandingan. Namun saat makan malam, Kang Tae-mo berhalangan hadir. Gosip pun terdengar jika Kang Tae-mo sedang kencan buta. Shin Hari merasa gelisah. Di jalan pulang, Shin Hari menelpon Kang Tae-mo dan memintanya agar tak kencan buta. Shin Hari menyatakan perasaannya dan tak akan peduli apa kata orang lagi. Kang Tae-mo mengatakan ia tak kencan buta dan berada di depan rumah Shin Hari untuk menyatakan cinta lagi. Shin Hari dan Kang Tae-mo sama-sama saling mengejar agar cepat bertemu. Namun karena macet, keduanya memutuskan keluar dari mobil dan berlari. Shin Hari dan Kang Tae-mo pun bertemu.
Kang Tae-moo mengatakan tidak akan pernah melepaskan Shin Hari lagi. Shin Hari pun membayar ciumannya waktu itu dengan ciuman. Resmi jadian dengan Shin Hari, paginya Kang Tae-moo tak sabar ingin bertemu Shin Hari. Ia pun datang ketika Shin Hari baru bangun. Kang Tae-moo mengajak Shin Hari kencan sebelum bekerja. Mereka kencan di restoran yang sudah dipesan, bahkan Kang Tae-moo sendiri yang memasak. Saat sarapan, Kang Tae-moo menyadari Shin Hari memakai sepatu yang berbeda. Shin Hari pun mengaku terlalu gugup sebelum berangkat kencan. Sementara itu di kantor, Shin Hari datang bersama dengan Pak Gye dan Bu Yo. Hyeji mencium aroma jeruk merah ketika mereka masuk. Video Shin Hari dan Lee Min-woo menjadi viral dan meningkatkan penjualan. Cha Song-hun yang memberitahu kabar itu penasaran dengan kelanjutan hubungan Kang Tae-moo dan Shin Hari. Kang Tae-moo menolak menjawab karena Cha Song-hun juga sempat merahasiakan hubungannya. Namun, Kang Tae-moo akhirnya meminta Cha Song-hun membelikan sepasang sepatu dan mengakui untuk pacarnya yaitu Shin Hari. Shin Hari mendapat paket sepatu dan kurirnya mengatakan dari pacarnya. Rekan kerjanya pun kaget dan penasaran. Panik ketahuan, Shin Hari mengaku pacar yang dimaksud adalah sahabatnya Jin Yong-so. Teman-temannya pun percaya. Saat rapat, Kang Tae-moo tak fokus dan justru menulis nama Shin Hari di gadgetnya. Ia galau karena harus pergi dinas. Setelah itu, Kang Tae-moo mendatangi Shin Hari dan melihat sepatu yang dipakai. Kang Tae-moo mengatakan ingin membahas jadwal syuting Shin Hari dan memperlihatkan gadgetnya. Namun di situ tertulis nama Shin Hari. Shin Hari langsung menjatuhkan gadget itu karena takut ketahuan teman-temannya. Tapi teman-temannya mencurigai sikap Kang Tae-moo yang tersenyum saat berbicara dengan Hari. Namun, mereka berpikir perubahan sikap Kang Tae-moo karena penjualan yang sukses besar. Saat perjalanan dinas, Kang Tae-moo yang merindukan Shin Hari pun menelponnya. Shin Hari yang sedang bersama rekan kerjanya berlarian mencari tempat aman untuk mengangkat telepon tapi gagal. Kang Tae-moo kesal karena Shin Hari tak mengangkat telepon. Di sisi lain, Cha Song-hun dikejar-kejar oleh sepupu Jin Yong-so yang jatuh cinta padanya saat menggantikan Kang Tae-moo kencan buta. Jin Yong-so dan Jo Yoo-jong selama ini selalu menyukai barang-barang yang sama dan kali ini orang yang sama. Ibu Cho Yoo-jong yang mendengar percakapan Jin Yong-so dan Cho Yoo-jong yang mengaku sama-sama berkencan memberitahu kakek Kang Tae-moo jika kencan buta berhasil. Shin Hari bertemu dengan Lee Min-woo untuk syuting. Lee Min-woo meminta maaf dan Shin Hari mengakui hubungannya dengan Kang Tae-moo. Saat tengah wawancara, Kang Tae-moo datang dan mengajak Shin Hari makan malam dengan alasan Shin Hari menang dalam olahraga perusahaan. Cho Yoo-jong dalam keadaan mabuk datang ke apartemen Cha Song-hun yang sedang janjian dengan Jin Yong-so. Saat Jin Yong-so datang, Cha Song-hun mengaku ada Kang Tae-moo dan meminta Jin Yong-so menunggu di apartemennya sendiri. Bukan di tempat mewah, Shin Hari justru mengajak Kang Tae-moo di tempat langganannya. Awalnya sempat kesal, Kang Tae-moo justru bahagia saat mendengar Shin Hari memperkenalkannya sebagai pacarnya kepada pemilik tempat makan. Bahkan, Kang Tae-moo mentraktir pelajar yang makan di sana karena merasa senang. Setelah makan, Kang Tae-moo dan Shin Hari pergi ke taman. Kang Tae-moo mengaku senang karena diakui sebagai pacar. Kemudian sebagai gantinya, kali ini Kang Tae-moo yang pertama mencium Shin Hari. Jin Yong-so bertemu Jo Yoo-jong di basement. Jo Yoo-jong yang habis ditolak curhat dan menangis. Melihat Jo Yoo-jong menangis, Jin Yong-so meminta Jo Yoo-jong maju terus dan tak menyerah. Yura meminta Lee Min-woo bertemu orang tuanya. Tapi Lee Min-woo mengundur pertemuan karena sedang sibuk dan belum siap.
Mengikuti saran Jin Yong-so, Cho Yu-jong datang menemui Cha Song-hun. Kang Tae-moo bingung dan Cho Yu-jong menjelaskan jika ia jatuh cinta pada Cha Song-hun. Namun percakapan itu justru terdengar oleh kakek Kang Tae-moo yang langsung emosi mengetahui Cha Song-hun menggantikan Kang Tae-moo kencan buta. Di lift, kakek Kang Tae-moo terus mengomel tapi tiba-tiba perutnya sakit dan perlu ke toilet. Sialnya, Shin Hari sedang melerai Bu Yo dan Pak Gye yang tengah bertengkar di kamar mandi pria karena ketahuan berkencan. Tepat saat Bu Yo dan Pak Gye keluar, Shin Hari terjatuh hingga sepatunya terlepas. Siapa sangka, kakek Kang Tae-moo ke toilet itu. Kang Tae-moo yang mengenali sepatu Hari berusaha membuat kakeknya pergi tapi gagal. Kakek Kang Tae-moo pun kesal begitu mengetahui yang ada di kamar mandi adalah Shin Hari. Shin Hari pun menulis permintaan maaf secara resmi kepada kakek Kang Tae-moo karena perbuatannya. Rekan-rekan kerja Shin Hari pun berusaha menghibur Shin Hari dan mengajaknya minum tepat saat Kang Tae-moo datang. Kang Tae-moo pun ikut makan malam dan minum dengan tim Shin Hari. Di kamar mandi, Shin Hari bertemu Kang Tae-moo. Shin Hari pun bertanya bagaimana pendapat kakeknya tentangnya. Shin Hari mengatakan ingin disayangi juga oleh orang yang disayangi Kang Tae-moo. Mendengar itu, Kang Tae-moo makin terpesona. Begitu kembali ke meja, rekan-rekan kerja Shin Hari dalam kondisi mabuk. Kang Tae-moo dan Shin Hari tak ragu berpegangan tangan di bawah meja. Namun, ketahuan rekan kerjanya, Hye-ji. Cho Yu-jong kembali mendatangi Jin Yong-so untuk curhat. Padahal, Jin Yong-so ada janji kencan dengan Cha Song-hun. Cha Song-hun berniat mengenalkan Jin Yong-so pada ibunya. Jin Yong-so datang menemui Cha Song-hun bersama Cho Yu-jong. Jin Yong-so dan Cho Yu-jong pun akhirnya tahu menyukai orang yang sama. Jin Yong-so sangat marah dan meninggalkan Cha Song-hun. Bahkan ia melewati ibu Cha Song-hun yang baru dari toilet. Hye-ji yang mabuk terus mengatakan melihat Kang Tae-moo dan Shin Hari berpegangan tangan. Hye-ji pun akhirnya dibawa pulang oleh Bu Yo dan Pak Gye. Usai semuanya pulang, Kang Tae-moo dan Shin Hari berencana untuk jalan-jalan. Namun, kakek Kang Tae-moo yang lewat jalan itu pun melihat keduanya. Kakek Kang Tae-moo langsung menegur mereka. Saat akan berjalan-jalan berdua, kakek Kang Tae-moo tiba-tiba datang dan meminta penjelasan. Beruntung, rekan-rekan kerja Shin Hari datang lagi karena ponselnya ketinggalan. Mereka pun mengatakan baru saja makan bersama. Orang tua Shin Hari pergi ke pemakaman kerabat pagi hari dan mengatakan akan menginap. Adik Shin Hari yang mendengar itu langsung meminta uang saat diminta jaga rumah tetapi ditolak ibunya. Sementara itu, Shin Hari datang ke rumah Jin Yong-so pagi-pagi karena ada kecoa. Shin Hari pun bertanya mengapa Jin Yong-so tak meminta Cha Song-hun yang mengusir kecoa. Jin Yong-so langsung menceritakan kronologi Cha Song-hun menggantikan Kang Tae-moo kencan buta. Saat akan pergi makan bersama, Jin Yong-so dan Shin Hari melihat Cha Song-hun dan Kang Tae-moo pergi bersama. Jin Yong-so langsung menyusul dan mengikuti Cha Song-hun. Ia kesal karena Cha Song-hun tak meminta maaf tapi bepergian dengan Kang Tae-moo. Ternyata Cha Song-hun dan Kang Tae-moo pergi ke panti asuhan. Di sana, Cha Song-hun yang melihat Jin Yong-so langsung mengenalkannya pada ibunya. Ternyata, Cha Song-hun tinggal di panti asuhan dan orang tua Kang Tae-moo menjadi donatur tetap semasa hidup. Ibu Cha Song-hun pun meminta Jin Yong-so memahami Cha Song-hun dengan segala sifat-sifatnya. Jin Yong-so dan Cha Song-hun pun berbaikan. Jin Yong-so meminta Cha Song-hun lebih terbuka terkait kehidupan pribadinya. Jin Yong-so, Shin Hari, Kang Tae-moo, dan Cha Song-hun bermain basket bersama anak-anak. Namun tiba-tiba pegawai di restoran Hari menelpon karena adik Shin Hari mengambil uang. Jin Yong-so, Shin Hari, Kang Tae-moo, dan Cha Song-hun pun datang ke restoran Shin Hari.
Tepat saat itu, pelanggan datang dan memesan banyak makanan. Jin Yong-so, Shin Hari, Kang Tae-moo, dan Cha Song-hun pun bekerja bersama-sama. Usai pelanggan pulang, Kang Tae-moo meminta maaf karena membuat Cha Song-hun kencan buta. Jin Yong-so menerima permintaan maaf Kang Tae-moo dengan sogokan yang merupakan sebuah video. Ketika akan makan, baju Kang Tae-moo terkena soda. Shin Hari pun mengajak Kang Tae-moo ke rumah untuk berganti baju memakai baju sang adik. Namun tiba-tiba orang tua Shin Hari pulang. Jin Yong-so pun sibuk mencari cara agar orang tua Shin Hari tak bertemu Kang Tae-moo. Shin Hari menyembunyikan Kang Tae-moo di kamarnya. Sementara itu, Jin Yong-so dan Cha Song-hun berusaha mengeluarkan Kang Tae-moo. Setelah Kang Tae-moo berhasil keluar, ternyata mereka bertemu adik Shin Hari. Adik Shin Hari pun sempat curiga mengapa Kang Tae-moo mau berpacaran dengan Shin Hari. Namun setelah mendengar jawaban Kang Tae-moo, ia pun memanggil Kang Tae-moo dengan sebutan kakak ipar. Dipanggil begitu, Kang Tae-moo senang dan memberikan black card-nya pada sang adik. Langsung saja Shin Hari menepisnya. Shin Hari dan adiknya pun sama-sama berjanji akan merahasiakan satu sama lain tentang yang terjadi hari itu. Di pusat kebugaran, Cha Song-hun baru tahu video yang dikirimkan Kang Tae-moo ke Jin Yong-so adalah videonya saat menangisi Jin Yong-so. Cha Song-hun berusaha menghapus video itu, namun ternyata mereka difoto diam-diam oleh pegawai ayah Jin Yong-so. Ayah Jin Yong-so pun mengetahui hubungan anaknya dengan sekretaris Kang Tae-moo. Yura datang menemui Shin Hari. Ia meminta Shin Hari pergi dari kehidupan Lee Min-woo. Yura pun bertanya mengapa dulu Shin Hari tak membongkar perselingkuhan Yura sehingga bisa bersama Lee Min-woo. Lee Min-woo datang di waktu yang tepat dan mendengar semua itu. Kakek Kang Tae-moo akhirnya mengetahui siapa yang dipacari cucunya dan menyadari wanita di foto itu mirip Shin Geum-hee. Shin Hari dan Kang Tae-moo kencan di malam hari. Tiba-tiba hujan turun dan Shin Hari langsung memayungi Kang Tae-moo. Rupanya Shin Hari sudah mendengar peristiwa kecelakaan orang tua Kang Tae-moo saat hujan dan menyisakan trauma. Shin Hari pun berusaha agar Kang Tae-moo tak kehujanan. Dia mengajak Shin Hari naik kereta dan sebisa mungkin tak mengajak Kang Tae-moo keluar saat hujan deras. Saat hujan reda, Shin Hari mengajak Kang Tae-moo makan. Namun saat Kang Tae-moo mengangkat telepon di luar, Shin Hari khawatir karena hujan kembali deras. Shin Hari langsung pindah tempat duduk di sebelah Kang Tae-moo supaya Kang Tae-moo tak fokus melihat hujan. Kang Tae-moo pun menyadari sikap Shin Hari dan menciumnya. Di jalan pulang, Kang Tae-moo mengatakan traumanya pada Shin Hari dan meminta maaf karena tak bisa mengatakannya. Tiba-tiba, Shin Hari mendapat pesan dan meminta pulang terpisah karena akan bertemu Jin Yong-so. Ternyata, Shin Hari menemui kakek Kang Tae-moo. Kakek Kang Tae-moo yang sudah tahu tentang Shin Geum-hee pun meminta Shin Hari meninggalkan Kang Tae-moo. Kang Tae-moo di jalan pulang mendapat informasi tersebut. Ia bergegas menyusul Shin Hari. Namun tiba-tiba ada motor melintas di depan mobil Kang Tae-moo. Kakek Shin Hari menerima telepon dari Cha Song-hun. Shin Hari menyusul kakek Kang Tae-moo ke rumah sakit. Namun kakek Kang Tae-moo justru menyalahkan Shin Hari atas kecelakaan yang terjadi. Kang Tae-moo langsung membela Shin Hari. Kang Tae-moo pun mengatakan jika dirinya mencintai Shin Hari. Kang Tae-moo menjelaskan yang terjadi pada kakeknya. Ia juga mengatakan tidak akan menikah jika bukan bersama Shin Hari. Shin Hari dijemput Ji Yong-seo. Di jalan pulang hujan turun deras. Shin Hari khawatir pada Kang Tae-moo dan minta diturunkan karena ingin kembali ke rumah sakit. Dalam keadaan basah, Shin Hari bertemu dengan kakek Kang Tae-moo. Sang kakek pun membiarkan Shin Hari bertemu Tae-moo. Di rumah sakit, Kang Tae-moo menceritakan kejadian kecelakaan orang tuanya. Kang Tae-moo mengatakan tidak berhak bahagia karena merasa menjadi penyebab orang tuanya meninggal. Shin Hari memeluk Kang Tae-moo dan mengatakan semua itu bukan salahnya.
Shin Hari ketiduran di rumah sakit. Ia pun bergegas pulang untuk berangkat kerja. Sesampainya di rumah, ibunya mengira Shin Hari justru akan berangkat kerja pagi-pagi. Di luar rumah, Shin Hari baru sadar ponselnya tidak ada. Ternyata Ji Yong Seo sudah menunggu di depan rumah karena ponsel Shin Hari tertinggal di mobil. Rupanya, Ji Yong Seo datang karena gosip yang beredar di video Shin Hari dan Lee Min Woo. Yora ternyata menuliskan komentar dan membocorkan jika Shin Hari berpacaran dengan Presdir tetapi menyukai Lee Min Woo selama 7 tahun. Shin Hari datang saat para karyawan dari tim lain datang ke ruangannya untuk bergosip. Atas gosip yang beredar, proyek tim 1 dihentikan dan dioper ke tim lain. Shin Hari pun merasa bersalah. Saking bersalahnya, Shin Hari tidak mau makan dengan satu timnya. Ia pun bersembunyi saat rekan satu timnya datang. Namun, Shin Hari mendengar karyawan lain bergosip tentangnya. Rekan timnya langsung pasang badan membela Shin Hari. Mendengar itu, Shin Hari menangis karena merasa terharu. Ji Yong Seo khawatir rumor Shin Hari beredar. Ia datang ke restoran untuk memastikan isunya tidak beredar ke orang tua Shin Hari. Saat salah satu pelanggan membahas isu Presdir berkencan dengan karyawan dan ingat Shin Hari kerja di perusahaan itu, Ji Yong Seo panik. Sebagai pengalihan isu, ia berteriak akan membayar semua makanan pelanggan. Ji Yong Seo kaget melihat tagihannya. Shin Hari berterima kasih karena Ji Yong Seo membelanya. Sementara itu, di rumah sakit, Cha Sung Hoon berusaha memakaikan baju Kang Tae-mo. Namun, tepat saat itu perawat masuk dan suasana menjadi canggung. Kakek Kang Tae-mo ingin mengirimkan Kang Tae-mo ke New York selama 2 tahun. Ia berjanji, jika dalam waktu itu perasaan Kang Tae-mo tidak berubah, maka ia akan merestui. Ayah Ji Yong Seo menunggu di basement dan melihat anaknya bersama Cha Sung Hoon. Sang ayah langsung mengajak Cha Sung Hoon makan bersama. Dikira akan ditentang, ternyata sang ayah merestui hubungan mereka. Bahkan sang ayah bertanya kemungkinan Cha Sung Hoon menjadi penerus. Sang ayah ingin lebih saling mengerti dengan Ji Yong Seo. Di jalan pulang, Ji Yong Seo menemukan cincin di mobil Cha Sung Hoon. Mengira akan dilamar, Ji Yong Seo mengajak Cha Sung Hoon menikah. Cha Sung Hoon pun meminta Ji Yong Seo berhenti mencuri kata-kata yang harus diucapkannya. Cha Sung Hoon menepikan mobil dan berlutut melamar Ji Yong Seo. Di kantor, Shin Hari dipanggil kakek Kang Tae-mo. Ia diminta pindah ke kantor cabang lain atau mengundurkan diri. Kang Tae-mo mendengar perawat di rumah sakit bergosip. Ia baru tahu jika isunya dan Shin Hari menyebar cepat. Kang Tae-mo langsung ke kantor untuk menemui kakeknya setelah tahu isu beredar dan Shin Hari dipanggil sang kakek. Kang Tae-mo sampai saat Shin Hari sudah pergi. Kang Tae-mo merasa sangat marah kepada sang kakek. Di restoran ayam keluarga Shin Hari, pelanggan yang pernah datang kembali ke sana dan mencari pria tinggi dan tampan. Ibu Shin Hari bingung siapa yang dimaksud. Namun tepat saat itu Kang Tae-mo datang mencari Shin Hari. Begitu adik Shin Hari keluar, Kang Tae-mo langsung mengajaknya ngobrol. Kang Tae-mo meminjam ponselnya karena mencari Shin Hari. Orang tua Shin Hari datang menyusul dan kaget mendengar Kang Tae-mo yang diketahuinya sebagai Pak G adalah pacar Hari. Mereka tidak setuju karena yang mereka tahu usia Pak G sudah lebih dari 40 tahun. Kang Tae-mo langsung izin pergi dulu untuk mengejar Hari. Sang adik lantas menjelaskan pada orang tuanya jika Kang Tae-mo adalah Presdir dan mereka akan mendapat menantu kaya. Kang Tae-mo akhirnya bisa menelpon Shin Hari dan menyusulnya. Kang Tae-mo dan Shin Hari pun berakhir unboxing di malam itu dan bercocok tanam.
Pasti kalian langsung panas dingin kan melihat adegan Shin Hari dan Kang Tae-mo? Akhirnya couple yang satu ini mengikuti jejak Cha Sung-hoon dan Ji Yong-seo. Jadi gimana nih Cinggu? Siap untuk episode terakhir? Setelah unboxing, Kang Tae-mo bangun terlebih dulu dan menyiapkan sarapan untuk Shin Hari. Sebelum Shin Hari bangun, Kang Tae-mo memandang wajah wanita pujaannya itu. Ayah Jin Yong-so diam-diam menelpon Cha Song-hoon. Sang ayah meminta Cha Song-hoon memutuskan Jin Yong-so. Jin Yong-so yang saat itu sedang berada bersama Cha Song-hoon pun mendengar permintaan ayahnya. Di hari ulang tahunnya itu, Jin Yong-so mengajak Cha Song-hoon ke rumah Shin Hari. Setiap tahun, Ibu Shin Hari menyiapkan makanan di hari ulang tahun Jin Yong-so. Shin Hari berbohong sedang menginap dengan Jin Yong-so, tapi ibunya curiga. Namun, sang ayah membela Shin Hari bahwa anaknya tak mungkin berbohong. Tepat di depan mata, ternyata Kang Tae-mo mengantar Shin Hari pulang. Orang tua Shin Hari melihat dan ibunya langsung berlari memukuli Shin Hari. Sang ayah dan Kang Tae-mo langsung melerai keduanya. Kang Tae-mo langsung meminta maaf pada ibu Shin Hari. Kang Tae-mo akhirnya mengaku sedang berpacaran dengan Shin Hari di depan seluruh keluarga. Sementara itu, ibu Shin Hari mengecek profil Kang Tae-mo yang didengarnya sebagai presdir. Tepat saat itu, Jin Yong-so dan Cha Song-hoon datang ke rumah Shin Hari. Ibu Shin Hari masih terus mencecar dengan pertanyaan yang membuat Kang Tae-mo justru mengatakan akan menikahi Shin Hari. Diam-diam Kang Tae-mo mengajak bicara ayah Shin Hari. Sang ayah pun mengatakan kekhawatirannya dan bertanya apakah Kang Tae-mo tak akan menyakiti Shin Hari. Kang Tae-mo lantas berjanji dalam keadaan apapun akan selalu melindungi Shin Hari. Setelah itu, Kang Tae-mo mengatakan pada kakeknya akan menikahi Shin Hari. Shin Hari dan timnya bertemu Kang Tae-mo di lift kantor. Kang Tae-mo pun meminta tim Shin Hari kembali melanjutkan proyek mereka. Shin Hari bertemu Lee Min-woo. Lee Min-woo meminta maaf sekaligus berpamitan. Lee Min-woo akan mewujudkan impiannya untuk pergi ke Eropa. Jin Yong-so datang menemui ayahnya. Ia memberikan surat pengunduran dirinya. Jin Yong-so ingin membuktikan bisa sukses tanpa nama sang ayah. Di kantor, Kang Tae-mo datang menemui Shin Hari, tapi ia justru menerima telepon jika sang kakek sakit. Sangat panik, ternyata telepon belum ditutup. Ia mendengar rencana kakeknya yang pura-pura sakit sehingga Kang Tae-mo mau putus dengan Shin Hari. Kang Tae-mo dan Shin Hari pun menyiapkan rencana. Bukannya Kang Tae-mo, justru Shin Hari yang datang ke rumah sakit. Mereka berencana membuat sang kakek akrab dengan Shin Hari. Sang kakek pun kaget karena yang datang malah Shin Hari. Shin Hari sebenarnya berhasil merebut hati kakek Kang Tae-mo. Namun, kakek Kang Tae-mo tetap pura-pura bersikap dingin dan menolak Shin Hari. Pulang kerja, Cha Song-hoon sudah menyiapkan makan malam untuk Jin Yong-so. Jin Yong-so sedih setelah memutuskan hubungan dengan sang ayah. Ia pun meminta Cha Song-hoon jangan terlalu membenci sang ayah. Cha Song-hoon bertanya apa langkah Jin Yong-so ke depannya. Jin Yong-so mengaku ingin membangun perusahaannya sendiri tapi modalnya belum cukup. Siapa sangka, Cha Song-hoon justru memberikan tabungannya dan mengatakan akan menjadi investor pertama. Akhirnya Kang Tae-mo datang ke rumah sakit, namun ternyata ia mendengar kabar mengejutkan. Setelah menjalani pemeriksaan, sang kakek ternyata benar-benar sakit. Untuk menghibur sang kakek, Kang Tae-mo dan Cha Song-hoon pergi memancing. Kang Tae-mo menemui Shin Hari untuk mengatakan jika kakeknya akan berobat ke Amerika. Kang Tae-mo mengajak Shin Hari ikut tapi ditolak. 1 tahun berlalu, anggota tim Shin Hari sudah berubah.
Bu Yo dan Pak Gie bahkan sudah menikah. Pak Gie sudah pindah menjadi ketua tim dan Hyeji ikut di timnya. Sementara itu, Jin Yong So sudah mulai menjalankan bisnisnya dan Cha Song Hun mengambil cuti panjang. Semakin bucin, Cha Song Hun tak ragu lagi mengatakan cinta pada Jin Yong So di depan umum. Shin Hari dan Kang Tae-moo meskipun LDR dan sama-sama sibuk tetap saling berkomunikasi. Meski begitu, padatnya kegiatan Kang Tae-moo membuat Shin Hari tetap merasa sedih. Sampai tiba-tiba semua kabar mengejutkan. Di Amerika beredar isu kencan Kang Tae-moo. Shin Hari langsung menelpon Kang Tae-moo dan tidak diangkat. Emosi, Shin Hari langsung mengambil cuti dan berniat menyusul Kang Tae-moo ke Amerika. Namun begitu akan menaiki taksi, yang keluar justru Kang Tae-moo. Shin Hari pun kaget. Kemarahannya pudar seketika. Kang Tae-moo menjelaskan jika dirinya tidak berselingkuh. Kang Tae-moo akhirnya melamar Shin Hari setelah mendapat restu dari kakeknya. Akhirnya ya Cinggu, happy ending juga kisah Kang Tae-moo dan Shin Hari. Pasti kalian gagal move on sama couple yang satu ini kan Cinggu?